Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua diberi ampunan atas segala dosa yang telah kita perbuat. Hari ini Bang Jeder akan menceritakan film berbahasa Tamil yang berjudul Ryan. Penulis, sutradara, dan aktor film ini adalah Danus. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran film ini antara lain Ryan adalah anak pertama, Muthu, Mani, dan Durga adalah adik-adik Ryan. Suatu hari di sebuah desa terpencil hiduplah keluarga yang bahagia. Sepasang suami istri mempunyai 3 orang putra. Mereka adalah Ryan, Muthu, dan Mani. Ryan sangat menyayangi adik-adiknya. Suatu hari ibunda Ryan melahirkan seorang putri. Ryan bahagia karena mempunyai adik perempuan. Sedangkan Muthu dan Mani biasa saja karena Muthu dan Mani lebih menginginkan adik lelaki agar bisa diajak bermain kriket. Adik perempuan Ryan lalu didoakan oleh pemuka agama. Orang tua Ryan mempersilahkan Ryan memberi nama untuk adik perempuannya. Ryan memberi nama Durga pada adik perempuannya. Ryan sangat menyayangi Durga. Suatu hari orang tua Ryan pergi ke kota untuk berbelanja keperluan bayi. Orang tua Ryan menyuruh Ryan menjaga adik-adiknya. Ryan patuh dan menurut saja. 2 hari sudah orang tua Ryan pergi ke kota. Namun orang tua Ryan belum juga pulang. Ryan bingung harus bagaimana. Ryan membawa adik-adiknya menemui pemuka agama. Pemuka agama memerintahkan mereka untuk kembali pulang. Pemuka agama yakin orang tua mereka akan segera pulang. Ryan dan adik-adiknya lalu kembali pulang. Malam hari, pemuka agama mengambil Durga untuk dijual. Ryan berusaha menyelamatkan Durga. Tanpa berpikir panjang, Ryan mengambil parang dan menebas pemuka agama hingga tewas. Ryan lalu menggendong Durga dan memeluk Durga. Muthu dan Mani ketakutan melihat sang abang. Ryan mengambil susu sapi dan menyimpannya di dalam botol bayi. Kemudian Ryan dan adik-adiknya mengemasi barang-barang mereka. Ryan dan adik-adiknya lalu berjalan ke pinggir jalan utama. Ryan dan adik-adiknya lalu berjalan ke jalan utama. Mereka semua menyelinap masuk ke dalam truk pembawa sayur. Pagi hari mereka semua tiba di salah satu pasar di kota Chennai. Pekerja pasar bernama Sekar membuka truk itu. Sekar kaget melihat bocil-bocil. Sekar kasihan melihat Ryan dan adik-adiknya. Sekar memberi makan dan minum kepada Ryan dan adik-adiknya. Sekar juga memberi pekerjaan kepada Ryan. Ryan bekerja sebagai tukang angkut sayur di pasar. Ryan bekerja dengan sungguh-sungguh. Ryan terus menabung agar bisa mengontrak rumah demi adik-adiknya. Ryan membesarkan ketiga adiknya seorang diri. Beberapa tahun kemudian, Ryan dan adik-adiknya tumbuh dewasa. Suatu hari, di sebuah universitas, Mani sedang berjuang untuk memenangkan pemilihan sebagai ketua BEM. Di kamar mandi, rival Mani yang merupakan anak anggota DPR mendatangi Mani bersama teman-temannya. Rival Mani meminta Mani untuk mengundurkan diri sebagai calon ketua BEM. Mani menolak permintaan itu. Mereka semua terlibat baku hantam. Mani menghajar mereka semua hingga babak belur. Di sisi lain, seorang pengusaha bernama Dilly menemui Sekar. Dilly ingin memindahkan kedainya ke lokasi kedai milik Ryan. Sekar menghimbau Dilly untuk tidak melakukan hal itu, karena Ryan sudah bertahun-tahun berjualan nasi goreng di lokasi itu. Sekar menasihati Dilly agar tidak berbuat masalah dengan Ryan. Tiba-tiba, Muthu datang dan duduk bersama mereka. Muthu adalah seorang pengangguran yang doyan mabuk. Mendengar Dilly yang ingin merebut lokasi kedai abangnya, Muthu langsung memukul Dilly dengan botol. Dilly dilarikan ke rumah sakit. Tak lama kemudian, kekasih Muthu bernama Mega datang dan memukul Muthu. Mega marah kepada Muthu karena tadi malam Muthu menghampiri mantan kekasih Muthu.
Malam hari, Ryan sibuk memasak nasi goreng untuk para customernya. Mani membantu Ryan di kedai. Ryan adalah pedagang nasi goreng yang sukses di kawasan itu. Kedai nasi goreng Ryan selalu ramai pengunjung. Ryan adalah pria yang dingin. Selama ini, Ryan tidak pernah bermasalah dengan siapapun. Tak lama kemudian, Mega datang dan melaporkan kenakalan Mutu kepada Ryan. Setelah melapor, Mega kembali pulang. Beberapa menit kemudian, Mutu datang ke kedai. Ryan menasihati Mutu agar tidak mengkhianati cinta Mega. Mutu patuh dan menurut saja. Setelah bekerja, mereka bertiga kembali pulang. Di rumah, Durga sudah menyiapkan makanan untuk abang-abangnya. Selama ini, Durga lebih dekat dengan Ryan, sedangkan Mutu lebih dekat dengan Mani. Setelah makan, mereka berempat beristirahat tidur. Besok pagi, dua mafia yang berkuasa di kawasan itu bertemu. Mereka adalah Durai dan Setu. Durai dan Setu adalah musuh bebuyutan. Di sisi lain, Sekar menghampiri Ryan. Sekar memberitahu Ryan, kemarin Mutu memukul kepala Dili dengan botol. Dili adalah salah satu anak buah Durai. Sekarang Dili dirawat di rumah sakit, sedangkan Mutu ditahan di kantor polisi. Ryan kesal kepada Mutu yang selalu berbuat masalah. Ryan dan Sekar lalu menemui Durai. Ryan meminta maaf kepada Durai atas perlakuan Mutu kepada Dili. Durai memaafkan Ryan. Durai mendesak Ryan agar menasihati Mutu untuk tidak berbuat masalah lagi. Ryan patuh dan menurut saja. Ryan pergi ke rumah sakit untuk menemui Dili. Dili mengancam akan menghajar Mutu. Dili tidak kenal dan tidak tahu siapa Ryan. Ryan mengatakan, "Dili, jika kau menghajar Mutu, aku akan membunuhmu." Anakan pamawar luang wirpoido. Dili langsung ketakutan. Setelah menemui Dili, Ryan mendatangi kantor polisi dan membebaskan Mutu. Ryan memarahi Mutu karena terus berbuat masalah. Di saat yang bersamaan, Kapolsek bernama Gunam dan anak buahnya membicarakan Durai dan Setu. Gunam bertekad ingin membasmi dua mafia itu. Gunam berencana akan mengadu domba Durai dan Setu. Gunam ingin membuat dua kubu itu saling membunuh. Malam hari, Mutu mendatangi rumah Mega. Ayah Mega tidak suka kepada Mutu karena Mutu pengangguran dan pemabuk. Mutu meminta maaf kepada Mega. Mutu ingin berubah menjadi lebih baik dan mencari pekerjaan. Mega senang mendengar hal itu. Ayah Mega lalu mengusir Mutu. Pagi hari, seperti biasa, Durga mengantri untuk mengambil air bersih. Mutu tidak pernah ikut mengantri. Namun kali ini, Mutu rela mengantri karena Mutu ingin berubah menjadi lebih baik. Di kampus, Mani terus berkampanye. Mani semakin banyak mendapat dukungan. Di sisi lain, Sekar mencarikan jodoh untuk Durga. Sekar menunjukkan foto seorang pria kepada Ryan dan Durga. Durga enggan untuk menikah karena Durga tidak mau meninggalkan Ryan sang abang. Namun, Ryan menasihati Durga agar segera menikah. Durga patuh dan menurut saja. Beberapa hari kemudian, di kampus, rival Mani membayar polisi Balul untuk mengancam Mani agar Mani mengundurkan diri dari pencalonannya sebagai calon ketua BEM. Polisi Balul itu memukul kepala Mani. Mani kesal dan melaporkan hal itu kepada Ryan. Ryan mengatakan, "Mani, jika kau meneruskan perjuanganmu di kampus, kau akan menghadapi banyak masalah. Aku tidak ingin kau menghadapi banyak masalah. Aku ingin kau segera lulus, mencari kerja, dan menikah. Karena itu, mundurlah dari pencalonanmu sebagai ketua BEM." Mani kesal mendengar nasihat sang abang. Mutu menenangkan Mani. Jika Mani mengizinkan, Mutu akan menghajar rival Mani. Namun Mani melarang. Akhirnya, Mani patuh kepada nasihat Ryan. Mani mengundurkan diri dari pencalonannya sebagai ketua BEM. Rival Mani terpilih menjadi ketua BEM. Pagi hari, Gunam dan anak buahnya berkeliling di kawasan itu.
Nanti malam Gunam akan membuat keributan. Malam hari di rumah istri pertama, Setu ribut dengan istri pertamanya. Istri pertama Setu cemburu karena Setu lebih sering tinggal di rumah istri keduanya. Tangan kanan Setu bernama Guru menunduk melihat keributan itu. Karena bertengkar dengan istri pertama, Setu pulang ke rumah istri kedua. Di tengah perjalanan, Setu dan para anak buahnya dikeroyok oleh preman bayaran dari luar kota. Para preman bayaran itu adalah anak buah Gunam. Setelah menghajar Setu dan anak buahnya, para preman bayaran itu kabur dan menemui Gunam. Mereka memberitahu Gunam mereka sudah menjalankan perintah. Gunam senang mendengar hal itu. Karena sudah tidak lagi membutuhkan para preman itu, Gunam menembaki mereka semua hingga tewas. Terlihat Setu tengah diobati oleh istri kedua. Setu yakin para preman yang menyerang dirinya adalah anak buah Durai. Setu akan melakukan balas dendam kepada Durai. Pagi hari, keluarga calon suami Durga mendatangi rumah Ryan. Mereka sepakat untuk menikahkan Durga. Seperti biasa, keluarga lelaki meminta mahar yang tinggi. Ryan berjanji akan memenuhi permintaan itu. Durga tidak suka melihat calon mertuanya yang meminta mahar yang tinggi. Malam hari, adik-adik Ryan bertanya kepada Ryan dari mana mereka mendapatkan uang untuk memenuhi permintaan mahar itu. Ryan menghimbau adik-adiknya untuk tidak memikirkan hal itu, biar Ryan yang akan memikirkannya. Ryan terus merenung dan berpikir. Pagi hari, ayah Mega mendatangi Mutu dan memaksa Mutu untuk segera mencari pekerjaan. Jika Mutu masih menganggur, ayah Mega tidak akan menikahkan Mutu dengan Mega. Mutu kesal dan menendang ayah Mega. Malam hari, hujan turun dengan deras. Setu memerintahkan para anak buahnya untuk bersiap membunuh putra Durai. Di saat yang bersamaan, Gunam dan anak buahnya terus memantau situasi. Di dalam bar, Mutu duduk dan minum sendiri. Di meja pojok sebelah kiri, putra Durai dan teman-temannya sedang asik menikmati minuman mereka. Sedangkan di meja pojok sebelah kanan, para anak buah Setu duduk sembari memegang parang. Mereka semua bersiap untuk membunuh putra Durai. Tiba-tiba, Mega datang dan menampar Mutu. Mega marah karena Mutu menendang ayahnya. Mutu membentak Mega dan memutuskan hubungannya dengan Mega. Mega menangis dan kembali pulang. Pemilik bar kasihan kepada Mega. Putra Durai dan teman-temannya mengejek dan menertawakan Mutu karena Mutu ditampar wanita. Mutu kesal dan adu mulut dengan putra Durai. Para anak buah Setu memanfaatkan momen itu. Para anak buah Setu langsung menusuk putra Durai. Mutu bingung dan tidak kenal dengan mereka. Mereka semua saling baku hantam. Mutu juga ditusuk oleh para anak buah Setu. Pemilik bar kabur menyelamatkan diri. Setelah baku hantam, Mutu dan putra Durai masih hidup. Mereka berdua tergeletak lemas di lantai, sedangkan yang lainnya tewas di tempat. Tak lama kemudian, Gunam dan para anak buahnya masuk ke dalam bar. Gunam dan para anak buahnya senang melihat kekacauan itu. Terlihat putra Durai masih hidup. Gunam dan para anak buahnya mencekik putra Durai hingga tewas. Gunam menyuruh anak buahnya untuk memfoto Mutu yang tergeletak lemas. Gunam dan para anak buahnya lalu kembali pulang. Tak lama kemudian, setelah bekerja, Ryan dan Mani pulang ke rumah. Mereka mendapati Mutu sedang diobati oleh Durga. Ryan yakin Mutu berbuat masalah lagi. Ryan marah dan menendang Mutu. Tiba-tiba, Sekar menelpon Ryan dan memberitahu putra Durai dibunuh oleh seseorang di dalam bar. Ryan, Mani, dan Durga kaget mendengar hal itu. Mereka yakin Mutulah yang membunuh putra Durai. Beberapa detik kemudian, Durai menelpon Ryan. Durai memerintahkan Ryan untuk menyerahkan Mutu kepadanya. Jika tidak, Durai akan membunuh semua keluarga Ryan. Ryan bingung harus bagaimana. Ryan dan adik-adiknya berpikir sejenak. Di rumah, Durai mendukung kedatangan Ryan dan Mutu. Durai dikelilingi para anak buahnya.
Beberapa menit kemudian, Ryan, Mutu, dan Mani mendatangi rumah Durai. Mereka bertiga langsung menghajar para anak buah Durai hingga tewas. Durai kaget melihat kedatangan mereka. Setelah membunuh semua anak buah Durai, Ryan mentugel-tugel tubuh Durai hingga tewas. Tugelan-tugelan tubuh Durai, Ryan masukkan ke dalam karung. Setelah itu, Ryan, Mutu, dan Mani kembali pulang. Durga memandikan Ryan yang bersimbah darah. Durga menangis sedih melihat perjuangan Ryan menjaga adik-adiknya. Setelah mandi, Ryan marah dan mengancam akan membunuh Mutu jika Mutu terus berbuat masalah. Mutu terdiam membisu. Subuh hari, kepolisian dan warga setempat melihat banyak mayat berserakan di rumah Durai. Namun mereka tidak menemukan mayat Durai. Gunam bingung melihat hal itu. Di saat yang bersamaan, Ryan, Mutu, dan Mani pergi ke hutan untuk mengubur tugelan-tugelan tubuh Durai. Mutu mengangkat karung yang berisi tugelan-tugelan tubuh Durai. Di sisi lain, guru memberitahu Setu ia tidak membunuh Durai. Setu tidak tahu siapa yang membunuh Durai. Setu bingung dan berpikir, Setu akan mencari tahu siapa yang membunuh Durai. Siang hari, Ryan dan adik-adiknya kembali pulang. Calon mertua Durga menentukan tanggal pernikahan Durga. Ryan harus segera mencari uang untuk mahar pernikahan Durga. Mutu terus merengek dan bertanya kepada Ryan mengenai mahar pernikahan Durga. Ryan memarahi Mutu dan membentak Mutu. Ryan mengatakan Mutu hanya bisa makan dan mabuk. Mutu sakit hati mendengar hal itu. Pasca tewasnya Durai, seluruh kawasan itu dikuasai oleh Setu. Namun Setu masih resah karena belum mengetahui siapa yang membunuh Durai. Gunam juga belum mengetahui siapa yang membunuh Durai. Gunam terus mencari informasi. Beberapa hari kemudian, Setu mendapatkan informasi pembunuh Durai adalah Ryan. Setu langsung memanggil Ryan. Ryan menghampiri Setu. Setu mengajak Ryan untuk menjadi tangan kanannya, namun Ryan menolak. Ryan tidak ingin menjadi mafia. Ryan ingin hidup tenang dan menjual nasi goreng. Ryan lalu kembali pulang. Setu kesal karena tawarannya ditolak. Setu memerintahkan guru untuk menghabisi Ryan. Besok pagi, sembari menghadap masjid, Ryan dan Sekar mengobrol di rooftop. Ryan mengatakan kepada Sekar, Setu sudah mengetahui Ryanlah yang membunuh Durai. Setu pasti tidak akan melepaskan Ryan. Karena itu, Ryan akan meninggalkan kawasan itu untuk selama-lamanya. Karena Ryan tidak mau terlibat konflik. Ryan akan bertahan di kawasan itu hingga pernikahan Durga digelar. Setelah itu, Ryan akan meninggalkan kawasan itu untuk selama-lamanya. Sekar akan mendukung apapun rencana Ryan. Malam hari, Ryan memberitahu rencananya itu kepada Durga. Ryan lalu beristirahat tidur. Durga duduk di samping Ryan hingga Ryan tertidur. Durga sangat menyayangi sang abang. Besok malam, Ryan menjual barang-barang berharganya. Uang itu Ryan simpan untuk mahar pernikahan Durga. Ketika Ryan berjalan sendiri, guru dan anak buahnya memegang parang dan bersiap untuk menghabisi Ryan. Guru dan para anak buahnya berada di posisi mereka masing-masing. Ketika dua anak buah guru hendak menyerang Ryan, Ryan langsung membunuh mereka berdua hingga tewas. Guru menelpon dua anak buahnya namun tidak dijawab. Guru merasa ada yang tidak beres. Guru dan para anak buahnya menghampiri Ryan. Mereka semua langsung mengeroyok Ryan. Ryan membalas dan menusuk mereka semua hingga tewas. Guru kabur melarikan diri. Gunam datang dan membawa mayat anak buah Setu ke ruang otopsi. Dokter forensik mengatakan pelaku menggunakan benda tajam yang mematikan. Gunam penasaran siapa yang membunuh para anak buah Setu itu. Gunam terus mencari informasi. Pagi hari, Mega menghampiri Mutu dan mengatakan dirinya positif hamil. Mutu berjanji akan mencari pekerjaan dan segera menikahi Mega.
Mutu langsung melamar pekerjaan, namun tidak ada orang yang mau memperkerjakan Mutu karena Mutu dikenal pemabuk. Secara diam-diam, Gunam pergi ke kawasan itu dan melihat sekeliling. Gunam melihat Mutu masih hidup, namun Gunam tidak mencurigai Mutu. Ketika Gunam melihat Ryan, insting Gunam mengatakan Ryanlah yang membunuh Durai dan anak buah Setu. Gunam yakin akan hal itu. Instinct. Beberapa hari kemudian, Ryan berhasil mengumpulkan uang untuk mahar pernikahan Durga. Ryan bersiap untuk menyelenggarakan pernikahan Durga. Malam hari, Ryan dan Sekar mengobrol di gedung aula. Gedung aula itu sudah dipersiapkan untuk menyelenggarakan pernikahan Durga besok pagi. Sekarang, Ryan akan membunuh Setu terlebih dahulu. Ryan meminta tolong Sekar untuk memastikan pernikahan Durga besok pagi. Jika malam ini Ryan mati, Durga tetap harus menikah besok pagi. Sekar berjanji akan menikahkan Durga besok pagi. Ryan lalu berjalan dan menyerap masuk ke rumah Setu. Ketika Ryan masuk ke dalam kamar Setu, Ryan kaget melihat Durga yang diikat di kursi. Ternyata Durga diculik para anak buah Setu. Ryan langsung melepas ikatan Durga. Dari belakang, para anak buah Setu mengeroyok Ryan. Ryan dan Durga kabur melalui jendela. Ryan menghajar para anak buah Setu sembari melindungi Durga. Dari belakang, guru berhasil menculik Durga. Ryan menghajar para anak buah Setu hingga tewas. Para anak buah Setu yang lain datang dan mengeroyok Ryan. Mereka menebas Ryan dengan parang hingga Ryan terluka. Tiba-tiba Mutu dan Mani datang. Ryan baru sadar ternyata Mutu dan Mani diperintah Setu untuk membunuh Ryan. Mutu dan Mani sudah dicuci otak oleh Setu. Ryan sakit hati karena dikhianati adik kandungnya sendiri. Mutu dan Mani menangis sedih karena harus membunuh abangnya sendiri. Tanpa berpikir panjang, Mutu dan Mani menusuk perut Ryan. Ryan terbujur lemas tak berdaya. Mutu dan Mani yakin Ryan sudah mati. Mutu dan Mani lalu kabur melarikan diri. Tak lama kemudian, Durga datang dan menyelamatkan Ryan. Durga dan Sekar membawa Ryan ke klinik. Ryan langsung ditangani suster. Di saat yang bersamaan, Mutu dan Mani melapor kepada Setu. Mereka berdua sudah membunuh Ryan. Setu senang mendengar hal itu. Mulai sekarang, Mutu dan Mani tinggal di rumah Setu. Mutu dan Mani masuk ke dalam kamar dan menangis. Mereka berdua menyesal telah menusuk abang mereka yang telah membesarkan mereka. Pagi hari, keluarga mempelai pria datang ke gedung aula. Namun, pernikahan Durga batal karena Durga tidak juga muncul. Mutu dan Mani lalu menghampiri Sekar dan bertanya di mana keberadaan Durga. Sekar marah dan tidak menjawab. Malam hari, para anak buah Setu mengikuti Sekar dari belakang. Mereka mengetahui keberadaan Ryan dan Durga. Mereka melapor kepada Setu. Setu memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Ryan. Para anak buah Setu langsung masuk ke dalam klinik dan berusaha membunuh Ryan. Durga dan Sekar mati-matian melindungi Ryan. Durga dan Sekar terluka parah. Ryan yang masih diinfus berusaha melindungi Durga. Ryan mencekik leher salah satu anak buah Setu. Durga mengambil gunting dan menusuk anak buah Setu hingga tewas. Suster lalu mengobati Ryan, Durga dan Sekar. Pagi hari, Ryan, Durga, Sekar, dan Suster berpindah tempat ke bangunan tua. Mereka semua akan tinggal di sana untuk sementara waktu. Mereka semua terus merawat Ryan hingga sembuh. Durga mengatakan kepada Ryan, "Abang, kau ditusuk sebelah mana oleh Mutu dan Mani?" Ryan menangis dan tidak menjawab. Durga bertekad akan membunuh Mutu dan Mani. Hari demi hari, Durga, Sekar, dan Suster terus merawat Ryan. Suster memanggil dokter spesialis tulang untuk mengobati tulang Ryan yang patah. Ryan berusaha keras untuk sembuh. Setiap malam, Durga terus mengasah parangnya untuk melakukan balas dendam. Di sisi lain,
Setu dan anak buahnya terus mencari Ryan. Namun mereka semua belum tahu di mana keberadaan Ryan. Guru mengatakan kepada Setu, Ryan mungkin masih hidup. Namun guru yakin Ryan tidak akan bisa berjalan karena anak buah guru sudah menghajar Ryan habis-habisan. Setu menikahkan Mutu dengan Mega. Beberapa bulan kemudian, Mega melahirkan. Di saat yang bersamaan, Ryan pulih kembali. Ryan langsung menculik istri kedua Setu. Ryan memerintahkan Sekar untuk menemui Setu dan bernegosiasi. Sekar langsung menemui Setu. Sebuah nomor menelpon Setu dan memutar suara istri kedua Setu yang sedang disiksa. Setu marah mendengar telepon itu, sedangkan istri pertama Setu tersenyum puas. Sekar meminta Setu untuk menyerahkan guru besok pagi. Sekar memberitahu Setu, guru telah memperkaos Durga. Setu marah mendengar hal itu. Setu akan menyerahkan guru besok pagi. Sekar lalu kembali pulang. Setu memukul guru karena telah memperkaos Durga. Setu tidak pernah menyuruh guru untuk melakukan hal itu. Besok pagi, Sekar mengambil guru dan menyerahkan istri kedua Setu. Guru kemudian dibawa ke hadapan Durga. Malam hari, guru diikat di kursi. Ryan duduk di samping sembari bersantai sejenak. Tanpa basa-basi, Durga mentugel kaki guru hingga pedot. Durga lalu menginjak dada guru dan menebas kepala guru hingga tewas. Beberapa hari kemudian, Mani secara diam-diam menelpon Sekar. Mani mengatakan ia ingin menemui Ryan dan meminta maaf. Sekar mengajak Mani untuk bertemu dahulu. Setu menguping pembicaraan mereka. Setu akan memanfaatkan hal itu untuk menghabisi Sekar. Secara diam-diam, Setu dan para anak buahnya berhasil menyergap Sekar. Setu langsung menusuk perut Sekar hingga tewas. Setu lalu menggantung mayat Sekar di tiang. Besok pagi, warga sekitar melihat mayat Sekar. Ryan dan Durga juga melihat mayat Sekar. Ryan dan Durga menangis sedih. Dari belakang, anak buah Gunam menangkap Ryan. Ryan dibawa menemui Gunam. Gunam membuat kesepakatan dengan Ryan. Gunam memerintahkan Ryan untuk menghabisi Setu. Gunam akan membuat skenario palsu untuk mendamaikan Ryan dan Setu dahulu. Jika Ryan setuju, Gunam akan memberi uang dan identitas baru untuk Ryan dan Durga. Dengan begitu, Ryan dan Durga bisa pergi jauh dan memulai hidup yang baru. Ryan bersedia melakukan hal itu. Ryan kembali pulang dan membicarakan hal itu dengan Durga. Ryan mengatakan kepada Durga, setelah membunuh Setu nanti, Ryan akan membawa serta Mutu dan Mani keluar kota dan memulai hidup yang baru. Durga tidak setuju dengan hal itu. Di saat yang bersamaan, Mutu dan Mani marah kepada Setu karena membunuh Sekar. Setu mengatakan ia terpaksa melakukan hal itu. Beberapa hari kemudian, Gunam mempertemukan Ryan dan Setu di basement parkiran. Setu, Mutu dan Mani kaget melihat Ryan yang sehat bugar. Ryan berjalan menghampiri mereka semua. Gunam memerintahkan Ryan dan Setu untuk berdamai. Mani menangis dan bersujud kepada Ryan. Mani meminta maaf kepada Ryan. Mutu juga menangis dan meminta maaf kepada Ryan. Ryan memaafkan dan memeluk mereka berdua. Melihat Ryan dan adik-adiknya berdamai, Setu berencana akan membunuh Mutu dan Mani. Malam hari, Gunam membuatkan pesta perdamaian untuk Setu dan Ryan. Gunam memerintahkan Ryan untuk membunuh Setu di pesta itu. Warga sekitar memeriahkan pesta itu. Mereka semua bernyanyi dan berjoget bersama. Ryan senang bisa berdamai dan berkumpul kembali bersama ketiga adiknya. Setu juga ikut berjoget bersama mereka.
Setu memberikan aba-aba kepada para anak buahnya untuk membunuh Mutu dan Mani. Namun tiba-tiba Durga menusuk perut Mani hingga tewas. Mutu kaget melihat hal itu. Ryan menyayangkan hal itu. Warga sekitar berlarian menyelamatkan diri. Ryan menarik Durga dan memasukkan Durga ke dalam bajai. Durga menangis dan pergi menyelamatkan diri. Para anak buah Setu berusaha membunuh Durga. Ryan langsung menusuk mereka dengan paku hingga tewas. Para anak buah Setu terus mengeroyok Ryan. Ryan menghajar mereka semua hingga tewas. Setelah menghajar para anak buah Setu, Ryan baku hantam dengan Setu dan Mutu. Mereka bertiga terlibat baku hantam yang sengit. Setu dan Mutu terus menggempur Ryan. Ryan mampu menahan gempuran mereka. Ryan menusuk perut Setu dengan paku. Setu menjerit kesakitan. Mutu maju dan menebas Ryan. Ryan mampu menghindar. Ketika Mutu hendak menyerang, Ryan menusuk tangan Mutu dengan paku. Ryan lalu membanting mereka berdua. Ryan menusuk dada Setu berkali-kali. Setu lemas tak berdaya. Ryan lalu membakar Setu hidup-hidup. Mutu berdiri dan menyerang Ryan. Ryan langsung menusuk leher Mutu hingga tewas. Ryan menangis setelah membunuh adik kandungnya sendiri. Besok pagi, Gunam menyiapkan pistolnya. Karena sudah tidak membutuhkan Ryan lagi, Gunam akan menembak mati Ryan. Di saat yang bersamaan, Ryan dan Durga mengemasi barang-barang mereka. Mega mengatakan ia tidak mau membesarkan anaknya sendirian. Mega lalu memberikan anaknya kepada Ryan. Durga menerima anak itu. Ryan tidak akan menemui Gunam karena Ryan tahu Gunam adalah polisi yang licik. He's smarter than I thought. Ryan dan Durga naik truk dan pergi ke luar kota. Mereka berdua akan memulai hidup yang baru bersama anak Mutu. Habis. Apa pesan dari film ini? Hubungan darah adalah hubungan terkuat di dunia ini. Namun tidak sedikit dari hubungan darah yang melakukan pengkhianatan. Karena itu kita harus tetap waspada terhadap saudara kita sendiri. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.